Menurut data BPS terbaru, ada lebih dari 450.000 lulusan sarjana hingga doktor yang sulit mendapatkan pekerjaan. Tidak heran jika bursa lowongan kerja selalu dipadati oleh para pencari kerja. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Jumlah pengangguran dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan tren menaik sepanjang 1 dekade terakhir. Meskipun memiliki gelar akademik, lulusan sarjana sering menghadapi kesulitan memasuki dunia kerja. %70 sarjana di Indonesia kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Ekonomi gig yang tidak menentu, tekanan untuk sukses muda dari sosial media, Gen Z, generasi yang terdidik dalam sejarah tetapi menghadapi ketidakpastian ekonomi yang belum ada sebelumnya. Tapi tunggu dulu, bagaimana jika saya bilang krisis ini membuka pintu untuk sesuatu yang lebih besar? Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab yang besar. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah berkata, kita harus menjadi manusia yang berguna, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk bangsa dan negara. Dan itu dimulai dari bagaimana kita mempersiapkan diri untuk berkontribusi pada bangsa. Gue udah kirim CV ke 50 lebih perusahaan, tapi belum ada yang manggil interview. Padahal IPK gue 3,8. Gua sekarang konten kreator, tapi orang tua masih nanyain kapan kerja serius. Income kadang naik, kadang turun. Kadang juga menggangguin, kadang juga megang kepala. Tahu apa sih? Ya teman-teman udah pada sukses, udah ada yang jadi bos, udah pada punya penghasilan tetap. Kok gue gini-gini aja ya? Sarah, Riko, dan Dino mewakili 3 krisis utama yang dihadapi Gen Z hari ini. Pertama, ketidaksamaan antara pendidikan dan kebutuhan industri. Kita diajarkan untuk mengikuti formula lama, yaitu kuliah, dapat gelar, langsung kerja. Tapi realitanya, dunia kerja udah berubah. Skill yang dibutuhkan industri berbeda dengan yang diajarkan di kampus. Kedua, ekonomi gig yang tidak menentu. 36% workforce Indonesia sekarang adalah pekerja lepas. Tapi banyak yang menganggap ini sebagai kerja tidak jelas atau bahkan pilihan terakhir. Padahal ekonomi gig membuka peluang yang belum pernah ada sebelumnya. Ketiga, tekanan sosial untuk sukses muda. Sosial media menunjukkan highlight real orang lain, bikin kita compare diri sendiri dan merasa tertinggal. 64% Gen Z Indonesia mengalami anxiety tentang masa depan. Tapi apa penyebab sebenarnya dari semua masalah ini? Penyebabnya adalah mindset kita. Psikolog Stanford dan Carol Dweck menemukan ada 2 jenis mindset yang menentukan kesuksesan kita. Fixed mindset, menganggap kemampuan itu bawaan. Gagal sama dengan saya bodoh. Usaha sama dengan tanda kelemahan, tantangan sama dengan ancaman. Sebaliknya, growth mindset, menganggap kemampuan bisa dikembangkan. Gagal sama dengan feedback untuk berkembang. Usaha sama dengan jalan menuju sukses. Tantangan sama dengan kesempatan belajar.
Konsep growth mindset ini sejalan dengan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan Nahdlatul Ulama. Dalam tradisi NU, kita mengenal konsep tabayun, yaitu klarifikasi dan verifikasi sebelum mengambil keputusan. Fixed mindset langsung menilai, tapi growth mindset bertabayun dulu, cari tahu, belajar, lalu berkembang. Mungkin gue memang gak cukup pintar. Mungkin jurusan gue salah pilih. Mungkin gue gak cocok untuk dunia kerja. "70 CV gue ditolak, berarti gue dapat 70 feedback gratis. Tenang bang, perlu gue improve. Time to upskill." Dengan growth mindset, mari kita mengubah perspektif ketiga krisis tadi. Pertama, ketidaksesuaian skill bukan berarti sistem rusak, melainkan ini peluang untuk jadi lifelong learner. Kedua, gig ekonomi bukan berarti kerja tidak jelas, akan tetapi ini freedom untuk membangun karir sendiri. Ketiga, social pressure bukan berarti sebuah beban, melainkan ini reminder bahwa banyak cara untuk menuju kesuksesan. Sekarang mari kita lihat bagaimana Sarah, Riko, dan Dino menghadapi masalah mereka dengan growth mindset. Daripada ngeluh sistem pendidikan, gue memutuskan untuk self-education. Gue ambil online course digital marketing, belajar data analisis, dan join bootcamp coding. Sekarang gue sadar, the career is just the beginning. Real education happiness after graduation. Gue akan sukses, bukan dari seberapa cepat gue sampai, tapi dari seberapa jauh gue berkembang dari titik nol gue. Yo. Dalam 6 bulan, Sarah dapat kerja sebagai digital marketing spesialis, bukan karena gelarnya, tapi karena skill yang diasahnya sendiri. Riko sudah mempunyai 4 pendapatan dari konten kreator, desain grafis, kursus online, dan affiliate marketing. Total pendapatannya 2 kali lipat dari fresh graduate kantoran. Begitu juga Riko sekarang sudah membuat personal growth plan dan fokus pada progres diri sendiri, bukan mengurusi urusan orang lain. Sekarang giliran kamu. Mulailah hari ini, tantang dirimu sendiri dengan cara pertama,
identifikasi pernyataan pola pikir tetapmu. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa satu kalimat yang sering kamu pikirkan yang membatasi potensimu. Kedua, tulis ulang dengan pola pikir bertumbuh. Tanyakan bagaimana kamu bisa mengubah kembali pernyataan itu. Ketiga, ambil sebuah tindakan kecil. Tanyakan apa suatu hal kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk membuktikan pola pikir bertumbuhmu. Gen Z, kalian adalah generasi yang paling mudah beradaptasi, melek teknologi, dan kreatif dalam sejarah. Krisis ekonomi bukan akhir dari story kalian. Ini adalah plot twist yang bakal bikin kalian lebih kuat. Remember, growth mindset bukan untuk kesuksesan personal, tapi untuk membangun Indonesia yang lebih baik menuju Indonesia emas. Sebagai penutup, mari kita renungkan pesan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk sesama, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Jangan lupa like video ini jika mindset kamu udah berubah. Share ke teman-temanmu yang butuh reminder ini. Dan jangan lupa juga subscribe untuk video positif Kapan lainnya. Oke, bye semuanya.